Halo semuanya, kali ini saya akan coba mendemokan cara penggunaan konten AI dan juga kita akan coba melihat fitur-fitur apa saja yang bisa kita explore menggunakan konten AI ini. Oke, konten AI ini adalah web-based application, jadi untuk menggunakannya Anda harus login terlebih dahulu. Anda tinggal klik tombol sign in di sini atau tombol login, kemudian Anda masukkan email dan password, kemudian klik login. Setelah Anda login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard dari konten AI dan Anda bisa langsung membuat konten atau membuat project di konten AI. Caranya Anda tinggal scroll sedikit ke bawah, ada tombol create content di sini, atau Anda ke bagian menu di atas ada tombol content editor, Anda klik content editor, kemudian ada tombol create content di sini, kita create content. Oke, selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman project setting. Hal yang pertama harus kita setting di sini adalah keyword atau target kata kunci yang mau kita pakai untuk konten kita. Misalkan saya masukkan di sini targetnya, misalkan saya mau targetkan belajar SEO. Kemudian untuk country atau language saya pilih Indonesia, kemudian klik continue. Kemudian kita masuk ke pengaturan yang kedua yaitu konten, pengaturan kontennya ya. Yang pertama kita harus setting adalah title dan content outline atau paragraf pembukanya. Oke, untuk title di sini Anda bisa tulis secara manual atau Anda bisa klik secara otomatis atau membuat secara otomatis dengan klik generate headline di sini. Si konten AI akan membuat headline yang relevan atau cocok dengan target keyword Anda tersebut. Misalkan seperti ini ada yang cocok untuk Anda, bisa Anda klik seperti ini. Misalkan nggak cocok, Anda tinggal klik generate headline lagi di sini. Oke, selanjutnya kita atur untuk konten outline-nya. Sama seperti title, Anda bisa tulis secara manual di sini atau Anda pakai fitur generate outline di sini. Saya coba pakai fitur generate outline. Nanti si konten AI akan membuat konten outline-nya secara otomatis. Oke, seperti ini. Misalkan nggak relevan atau kurang cocok, Anda bisa generate outline ulang. Misalkan udah cocok seperti ini, kita tinggal klik continue, kemudian klik submit untuk menyelesaikan projectnya. Nah, di sini konten AI akan menyelesaikan atau menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk konten Anda. Jadi kita tinggal tunggu saja si konten AI ini membuat project untuk kita. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal klik OK dan kita akan diarahkan ke halaman konten editor. Di sini adalah tempat kita menulis artikel atau konten dan juga mengoptimasinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang bisa kita explore menggunakan konten AI ini. Namun sebelum saya menjelaskan fitur yang bisa kita gunakan di konten editor ini, saya akan menjelaskan dulu teknologi yang kita gunakan untuk memproses kalimat di sini ya. Oke, jadi konten AI ini menggunakan teknologi NLP untuk mengenerate sentence dari input yang kita berikan ya. Dan model yang kita gunakan di sini adalah modelnya OpenAI GPT-3. Itu adalah salah satu model yang terbesar saat ini, sehingga kita gunakan model GPT-3 ini agar hasil yang diberikan ini lebih optimal dan lebih relevan dengan apa yang kita inginkan. Jadi sudah jelas bahwa di sini kita tidak mengambil artikel dari website lain atau dari Wikipedia atau dari PLR artikel kemudian di spin kemudian kita berikan di sini. Jadi prosesnya tidak seperti itu. Jadi kita di sini murni menggunakan NLP. Oke, selanjutnya fitur apa saja yang kita bisa explore dari konten AI generate sentence ini? Yang pertama yang sudah jelas yaitu kita bisa mengenerate sentence atau kalimat secara otomatis. Untuk penggunaannya, terlebih dahulu Anda harus mengetikkan minimal 120 karakter sebelum Anda bisa mengenerate sentence atau mengenerate tombol generate di sini. Misalkan saya di sini ada informasi bahwa kita harus menulis terlebih dahulu 120 karakter sebelum mengklik tombol generate di sini. Oke, jadi misalkan saya ada kalimat, sini saya ambil aja. Sudah 100%, ya, kalau udah 100% di sini kita bisa klik tombol generate sini atau Anda bisa klik di keyboard Anda Ctrl plus G. Oke, misalkan saya klik sini. Oke, si konten AI akan membuat sentence untuk Anda ya.
Oke, selanjutnya Anda tinggal lanjutin lagi kalimat ini sampai cukup ke 120 karakter, kemudian Anda klik generate lagi di sini ya. Oke, fitur selanjutnya adalah Anda bisa memasukkan topik ke dalam konten Anda. Caranya Anda tinggal klik di bagian bawah sini di guideline, ada tab topik, kemudian kita bisa generate topik di sini. Oke, misalkan saya mau saya gunakan ini saya tinggal klik aja title-nya atau kalimatnya, kemudian dia akan masuk ke dalam konten editor, kemudian kita tulis dulu ini sampai 100%, baru nanti kita bisa klik generate sentence-nya di sini ya, yang relevan. Misalkan saya masukin aja ini, sampel ya. Kemudian kita bisa generate sentence dari topik yang kita pilih, yaitu apa itu SEO di sini ya. Misal saya taruh di atas ini aja. Oke. Ini selanjutnya Anda tinggal lanjutin lagi kalimat yang diberikan oleh si konten AI ini. Selanjutnya Anda bisa memasukkan topik tadi. Kalau ini topiknya di generate berdasarkan kata kunci yang ada di atas ini ya. Misalkan saya di sini kata kunci targetnya adalah belajar SEO, jadi dia mengambil keyword atau mengenerate topik ini berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, di sini Anda juga bisa mengenerate topik berdasarkan keyword yang Anda inginkan. Misalkan on page SEO. Misalkan on page SEO, caranya Anda tinggal sorot atau select dulu kalimatnya on page SEO-nya. Kemudian ada shortcut di atas ini. Kemudian ada pilihan insert topic atau Anda bisa klik di keyboard Anda Ctrl+Y ya. Saya kayak klik aja. Dan si konten AI akan mencoba mencari kata kunci atau topik yang relevan dengan target keyword kita tersebut. Misalkan seperti ini ya. Ini bisa Anda masukkan ke dalam konten. Seperti ini ya. Ini relevan dengan on page SEO ya. Oke, jadi untuk penggunaannya simple, Anda tinggal klik generate saja di sini. Dan selanjutnya Anda lanjutin lagi kalimatnya, kemudian setelah 120 karakter Anda bisa lanjutin lagi generate dan seterusnya, dan seperti itu seterusnya ya. Oke, selanjutnya setelah kontennya jadi, tahap selanjutnya kita bisa mengoptimasi konten ini agar lebih SEO friendly. Caranya kita akan coba mengambil keyword-keyword yang relevan dengan target keyword kita. Oke, misalkan di sini keyword saya adalah belajar SEO. Dan sekarang saya akan coba mengambil keyword-keyword yang berhubungan dengan target keyword tersebut. Caranya untuk yang pertama kali kita klik dulu generate keyword di sini. Saya klik dan si konten AI akan mencoba mengekstrak keyword-keyword yang relevan dengan konten atau dengan keyword belajar SEO menggunakan teknologi NLP. Oke, ini keywordnya sudah ada. Kita tinggal masukkan atau kita optimasi keyword-keyword ini ke dalam konten kita. Oke, dari keyword ini apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah relevansi score, ini yang cukup penting. Nilainya misalkan di sini SEO ya, relevansi skornya 0.26. Ini artinya tingkat relevansi kata SEO ini sebesar 26% untuk target keyword belajar SEO. Kita coba lihat yang lebih relevan dengan kata kunci belajar SEO di sini, misalkan Google ya, ini 0,51. Ini ya 0.51 atau 51%. Ini sangat relevan dengan kata kunci belajar SEO ya, karena memang tujuan dari SEO di sini adalah meranking website ke search engine, khususnya ke Google ya. Jadi yang paling banyak dan paling relevan dengan SEO adalah Google. Oke, selanjutnya yang bisa kita lihat adalah frekuensi pengulangan keyword ke dalam konten supaya lebih optimal. Itu di sini adalah 13 kali. Ini bukan batas yang harus dicapai. Namun setidaknya kita gunakan 13 kali supaya keyword Google ini nggak pudar di dalam kontennya. Karena kalau kita lihat di sini panjang kalimatnya rata-rata adalah 1600 ke atas. Jadi kalau Anda buat keyword
atau Anda buat konten di sini 1.500 ke atas juga, saya sarankan untuk menggunakan frekuensi di sini ya 13. Kalau konten Anda itu di bawah 500 atau di bawah 1000, ini nilainya mungkin bisa dikurangin lagi, nggak 13 supaya nggak terlalu spamming ya atau keyword stuffing. Oke, misalkan Anda bingung mau tulis apa atau Anda bahas apa di keyword ini, Anda bisa contoh, ini adalah sentence atau kalimat dari kompetitor di halaman pertama. Jadi ini jangan Anda copy kemudian masukkan ke dalam konten Anda. Ini hanya untuk contoh, misalkan Anda bingung mau tulis masukin Google ya, jadi ini ada sentence-nya untuk Anda tiru-tiru ya. Atau sama seperti sebelumnya, Anda bisa klik write sentence di sini. Oke, selanjutnya Anda juga bisa melihat indikator dari optimasi keyword-keyword di sini seperti ini. Dia warnanya hijau, artinya kita sudah mengoptimasi kata web di sini secara optimal untuk keyword web di sini secara optimal ke dalam konten. Namun kalau nanti ini indikatornya berubah menjadi warna merah, artinya kita terlalu over optimize. Jadi sebaiknya kalau sini ada indikator merah, Anda kurangin untuk keyword tersebut. Oke, selain keyword, ini satu kata, kita di konten AI juga bisa mengekstrak long tail keywordnya atau phrase ya. Kita akan coba caranya sama, kita klik dulu lagi generate phrase-nya, dan si konten AI akan mencoba mengambil data phrase atau keyword long tail apa yang lebih relevan dengan target kata kunci kita. Oke, ini hasilnya sudah keluar. Jadi di sini adalah phrase atau long tail keyword yang relevan dengan kata kunci belajar SEO, misalkan off page SEO, kemudian mesin pencari dan lain-lainnya. Ini nggak perlu Anda masukin semua, sama seperti keyword, Anda nggak perlu masukin semua ke dalam konten, dan juga jangan dipaksakan untuk Anda muat-muatkan ke dalam konten supaya SEO friendly, nggak seperti itu ya. Jadi Anda optimalkan sebisa mungkin aja, khususnya untuk kata kunci yang nilai relevansinya lebih tinggi, karena ini menggambarkan target keyword kita. Jadi untuk yang relevansinya kecil nggak perlu Anda masukin juga nggak masalah. Misalkan seperti ini, aspek teknis lainnya yang nggak terlalu relevan tapi berhubungan, tapi nilai relevansinya kecil, yang nggak perlu Anda paksakan untuk dimasukkan ke dalam konten. Oke, selain indikator tadi, Anda juga bisa melihat content score di sini. Ini adalah nilai seberapa optimal konten Anda mengoptimasi keyword-keyword yang ada di sini ya. Yang ada di sini, seberapa optimal Anda menggunakannya. Jadi ini bukan konten SEO, jadi hanya indikator kita melihat seberapa optimal kita mengoptimasi keyword di sini. Oke, jadi generate konten otomatisnya sudah, optimasinya sudah, dan selanjutnya Anda tinggal copy konten tersebut dan paste di blog Anda. Jadi simpel seperti itu cara membuat konten yang cepat, simple, otomatis, dan juga SEO friendly.